Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah yu'li darajatihim bil jannah fa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin K. Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bisiqani. Adapun permulaan perkara yang harus dilakukan oleh orang yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan, dan telah balik adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Pertama, kewajibannya setiap orang Islam, kewajibannya setiap manusia yang telah dewasa, laki-laki maupun perempuan, itu mengenal kepada Allah. Ini kewajiban pertama semua manusia. Jadi kalau ada orang yang sampai nggak kenal Allah, wah ini kebangetan. Gimana nggak kebangetan? Lawang dalilnya di depan mata gede banget kok sampai nggak kenal. Ini maksudnya yang dikerjain apa gitu loh? Hah? Langit bumi segede gini di depan mata kita tiap hari nggak pernah geser. Kok sampai ada orang nggak kenal kepada Allah? Oh, ini bahaya. Sudah biarin, jangan awe-awe. Jadi kita ini diwajibkan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang muktamad, pendapat yang ulama semuanya sepakat bahwa tiap orang Islam itu wajib mengenal kepada Allah.
Adapun wajibnya nanti dimasukkan ke dalam wajib usul atau wajib furu, itu perbedaan ulama. Tapi kita berpegang pada tiap orang Islam itu wajib kenal Allah. Kalau sampai kita nggak kenal Allah, maka sebagian ulama mengatakan kita ini berdosa, sebagian ulama mengatakan kita ini belum terhitung orang yang bersyahadat. Syahadatnya belum jadi syahadat yang benar maksudnya. Jadi ada kita ini pernah bersyahadat sebelum kita ini dilahirkan. Di Quran dikatakan Allah pernah bertanya kepada kita sebelum kita dilahirkan ke dunia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya ini Tuhan kalian? Ini para arwah. Waktu di alam arwah ditanya. Maka semua arwah menjawab, ya, Engkau Tuhan kami ya Allah, dan kami bersaksi, kami menyaksikan bahwa Engkau betul-betul Tuhan. Itu kenalnya pakai apa itu? Itu kenalnya Allah nggak pakai alat. Kita bersaksi langsung di hadapan Allah, nggak pakai alat apa-apa. Jadi nggak perlu ilmu, nggak perlu belajar, nggak perlu, langsung ketemu kepada Allah. Nah, setelah kita di dunia, maka kita diminta kembali untuk bersyahadat kepada Allah. Setelah ruh itu dimasukkan tubuh kita, Allah berikan kita sarana akal, mata, telinga, dan semuanya. Maka semua ini diminta kita untuk kembali bersyahadat kepada Allah. Nah, orang yang bisa mengucapkan syahadat, maka dia jadi orang Islam. Tapi hanya jadi orang Islam di dunia. Kalau ingin jadi orang Islam yang kembali lagi ke akhirat, maka syahadatnya harus seperti syahadat di akhirat. Yang syahadatnya itu betul-betul mengakui Allah sebagai Tuhan. Bukan syahadatnya hanya terucap di dalam mulut, bukan. Kita bukan disuruh nulis syahadat, bukan. Bukan disuruh mengucapkan syahadat doang, bukan. Tapi disuruh sampai kepada mempraktekkan makna dua kalimat syahadat. Syahadat itu bukan jadi ucapan kita, tapi jadi mode hidup kita. Kamu kalau punya HP ada modenya nggak, Beb? Ada mode hening ya, ada mode pesawat, mode rapat, mode amburadul ada. Hah? Nah, ini kita ini kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mode kita disuruh ganti mode hambanya Allah. Maka orang yang bisa praktek ini, maka syahadatnya dari dunia sampai ke akhirat nanti. Tapi kalau syahadatnya hanya rupanya berupa ucapan saja tanpa ilmu, maka ini kata sebagian ulama syahadatnya nggak nyampe ke akhirat, hanya bermanfaat di dunia. Maka kita dipentingkan suruh mengenal Allah dengan yakin. Kenal Allah dengan yakin. Bersaksi pakai hati itu berbeda dengan bersaksi pakai mata. Kalau bersaksi pakai mata itu harus hadap-hadapan. Kamu harus lihat barangnya. Itu namanya bersaksi pakai mata. Tapi kalau bersaksi pakai hati, itu bukan harus hadap-hadapan. Di mana saja kamu bisa menyaksikan Allah. Dengan alat apa saja kamu bisa menyaksikan Allah.
Kan seringkali kamu lihat sesuatu, subhanallah. Padahal yang dilihat sesuatu bukan Allah, tapi bunyinya hati, subhanallah. Kenapa? Berarti kamu sedang bersaksi, menyaksikan Allah dengan melihat barang-barang ini. Itu bersaksi namanya. Ketika hati kamu bisa mengatakan, Masya Allah. Padahal kamu nggak ngelihat Allah, tapi hati kamu bisa menyaksikan keberadaan Allah. Ini yang dituntut, kesaksian yang seperti itu kepada Allah. Nah, kalau kesaksian yang seperti ini bisa menjadi mode hidup kita, tiap waktu hidup kita bisa, saya ngaku ya Allah, saya hamba Engkau Tuhanku, ya Allah, saya ngaku saya hamba Engkau Tuhanku. Terus ini jadi mode hidup kita, maka alamatnya kamu mati bisa husnul khotimah. Karena mode hidup kamu sudah mode hidupnya la ilaha illallah. Kamu sudah tiap apa yang kamu lihat, yang muncul hanya kesaksian kepada Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Asal lihat wajah kamu, astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar aja. Itu bersaksi namanya. Salah saya. Saya lihat harem yang cantik, subhanallah. Subhanallahnya bukan pakai nafsu, bukan. Bener-bener subhanallah. Kalau pakai nafsu mah itu alasan aja. Dua kali subhanallahnya baru pakai nafsu kayak. Kamu itu kadang sering nutupin nafsu. Kadang mau pacaran aja, kalau dulu itu nggak boleh pacaran, terus sekarang bukan pacaran, ta'aruf. Manggil aja ya ukhti, sudah enggak darling, udah enggak. Ukhti nonton. Ya ukhti. Itu mah kamu namanya alasan aja mau melegalkan. Yalah. Ya. Jadi ini kita mau disuruh setiap waktu bisa bersaksi tentang keberadaan Allah. Hati kita itu selalu bisa menyaksikan Allah, gitu loh. Jadi kalau ini bisa ada pada kita, maka kita bisa jadi orang yang bersyahadat. Ini syahadatnya orang awam, bukan syahadatnya orang alim, bukan. Nanti syahadatnya orang alim lain lagi. Kalau syahadat kayak kita ini gampang. Mau minum, yes minum. Mau tidur, tidur. Mau makan, makan. Yang penting ingat Allah. Asal makan, ini dari Allah. Minum, ini dari Allah. Kita kerja, dapat rezeki dari Allah. Sudah, hidupnya sudah begitu saja. Nggak usah dibikin repot. Kalau syahadatnya orang alim bagaimana? Oh, nanti repot. Mau minum, mikir ini halal enggak, baik enggak. Asal mau pakai baju, milih ini najis enggak, baik enggak. Lama kalau mau ngomong, lama mikir dulu. Kalau kamu kan enggak, ceplas, gampang. Makanya, asal jeplak. Makanya gemuk-gemuk kan hidupnya tenang. Ya. Jadi kalau sampai ada orang kok nggak bisa menyaksikan Allah, itu kebangetan. Allah katakan apa? Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi. Kenapa kok onta yang dipakai? Quran pakainya onta. Kenapa? Karena orang Arab bangun tidur lihatnya onta. Yang deket sama dia itu onta. Yang tiap hari dipikirin onta. Yang paling berharga pada masa itu onta. Makanya dikasih contoh onta. Nah, kalau kita kan enggak. Kita seringkali nyontohinnya gelas sama mata. Kenapa? Ya yang di hadapan kamu, yang deket sama kamu. Nggak usah pakai yang jauh-jauh. Kenapa kok? Sebenarnya kok lagi-lagi gelas, Bib.
gelas. Lah kamu maunya apa? Motor kan susah ngambilnya saya motor di sono. Yang deket aja ini pakai, kan sama aja, motor sama gelas kan sama. Perpunya DP dulu. Terus kok langit? Setelah yang di hadapan kita, orang itu senang ke atas lihatnya tuh. Wah. Yang nggak pernah geser-geser tuh. Yang gede banget, masa kamu nggak ngelihat? Gunung di hadapan kamu gede, apa kamu nggak ngelihat? Bumi yang kamu injek-injek, masa kamu nggak ngelihat? Nah, itu loh. Ini tandanya sudah di hadapan kita semua. Yang dekat sama kita ada, yang jauh di atas kita ada, yang jauh di hadapan kita ada, yang di bawah kita injek-injek ada. Ini dalil, ini bukti. Kalau sampai kok Allah sudah ciptakan sekian banyak makhluknya, ini kamu sampai nggak kenal Allah juga, oh ya wes. Namanya sampai kata Allah apa? Balhum adzal, kamu itu lebih buruk dari hewan. Kenapa? Coba Allah kalau menghina hambanya ini, kalau menghina seorang yang kafir, kita diperlakukan, katanya orang yang nggak kenal Allah itu, orang-orang kafir itu oleh Allah diperlakukan seperti orang yang lebih buruk dari hewan. Kenapa? Hewan itu masih nurut sama majikannya. Bodoh. Hewan ada yang pinter? Nggak ada. Tapi masih nurut sama majikan. Sapi asal disembelih ke sawah nurut. Kuda asal disembelih nurut. Gajah yang gede begitu nurut. Lah kamu punya akal, dikasih sarana, diperintah Allah, nggak nurut. Kamu ini mah hewan, ini masih baik hewan, tau nggak? Penghinaannya sampai segitu. Jadi orang yang sampai nggak kenal Allah, nggak nurut sama Allah, nggak mau ikut perintahnya Allah, itu dihina oleh Allah, lebih rendah hidupnya dari hewan. Sama saja udah jelek. Ente kayak monyet udah jelek, ini lebih jelek dari monyet. Aduh, itu monyet udah jelek, ini kamu lebih jelek dari. Kenapa? Ada nggak itu orang yang suka lari dagangan apa itu topeng monyet, ada nggak? Topeng monyet ada. Monyetnya nurut, disuruh naik sepeda nurut, suruh jalan nurut, pakai topi nurut. Punya otak? Monyetnya punya otak? Pinter apa, bisa sekolah monyetnya? Enggak. Tapi nurut. Nah kamu punya otak, kamu dikasih fasilitas semuanya, masih nggak nurut, terus kamu itu lebih jelek dari hewan. Ini gambarannya nih, Allah kalau menghina orang kafir begitu, menghina orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, tidak mau memperhatikan apa yang jadi perintah-perintahnya Allah, dihina sehina-hinanya oleh Allah. Juga ada hinaan bagi orang-orang yang taklid, yang kenalnya Allah itu ikut-ikutan. Allah hina juga. Seperti Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana para nabi mendatangi kaumnya. Ketika para nabi mendatangi kaumnya, maka kaumnya menjawab, wahai nabi, kami sudah punya agama, kami menyembah ini mengikuti nenek moyang kami. Maka kata Allah, ya ini orang-orang bodoh, ini orang-orang tersesat. Jadi Allah menghina, Allah merendahkan orang-orang yang ikut-ikutan. Orang yang taklid buta, taklid tanpa mau berpikir, itu oleh Allah dihina di dalam Al-Quran. Jadi kamu jangan sampai jadi orang yang taklid buta, taklid mengikuti orang lain tanpa mau berpikir. Nah sekarang orang sekarang ini yang taklid kepada orang lain, gimana mau berpikir? Yang ditaklidin taklid lagi.
nggak bisa ngajak mikir. Maka ini hati-hati, kita akan dapat penghinaan dari Allah. Kalau kamu beragama, keimanan kamu mengenal Allah itu hanya ngikutin orang lain, nanti orang yang kamu ikuti ikut lagi sama orang lain, yang diikuti ikut lagi sama orang lain. Ini yang benar mah kata orang itu jare bin jare, katanya bin katanya. Berarti nggak ada yang tahu sendiri ini. Sama kayak orang Nasrani. Orang Nasrani juga begitu. Mereka mengatakan Nabi Isa itu Tuhan katanya. Ya. Tanya, kata siapa? Kata bapaknya. Bapaknya kata siapa? Kakeknya. Kakeknya kata siapa? Kakek. Terus begitu terus. Nanti ujungnya apa katanya? Saya lihat sendiri Nabi Isa disalib. Nah, ujungnya tertipu. Bukan benar, bukan. Ujungnya tertipu. Lah, terus ngotot. Ngototnya kayak begini contohnya. Contoh ngotot ini. Contohnya ngotot. Imam masjid itu nama orang yang mimpin sholat namanya imam. Ada orang ngotot bukan namanya soleh. Di tempat saya yang mimpin sholat namanya soleh. Bukan Pak. Yang mimpin sholat namanya imam. Bukan soleh. Gimana ente? Ente ngelempenginya gimana coba? Itu ngotot. Jadi nggak ngerti tapi ngotot. Kata dia, saya lihat sendiri. Ya, soleh. Kamu nggak kenal soleh sih. Kan berat ini. Kita mau ngomongnya apa coba? Pak, yang mimpin sholat namanya. Kira-kira selesai nggak itu? Jadi kamu kalau ketemu sama orang yang begitu ya nggak bisa kamu lanjutkan, nggak bisa. Udah diajak ngopi aja, sudah ngopi lah gitu. Ngomongin imam bisa soleh lagi. Kita ganti topik yang lain. Karena nggak akan ketemu, makanya kamu disuruh punya ilmu. Biar kalau kamu ngomong jangan cuman modal ngotot, tapi modalnya ilmu. Kamu bisa menjawab dengan benar, menjawab pakai tuntunan dalil. Nah, dengan kamu punya ilmu, nanti kamu bisa nyampein ke anak kamu, ke keluarga kamu, hingga keturunan kamu imannya kepada Allah pakai ilmu. Bukan imannya kepada Allah. Pokoknya kata bapak saya begitu, kan repot. Kalau bapaknya ngaji, bapaknya nggak ngaji gimana coba? Ini gitu ya. Jadi di sini dikatakan pertama kewajiban kita itu kenal kepada Allah. Lah kenalnya harus pakai dalil. Kenal dengan cara yakin. Yakin itu harus pakai dalil. Kalau kamu nggak pakai dalil, yakinnya itu bukan yakin beneran kata ulama. Kalau kamu yakin tapi nggak pakai dalil, itu keyakinan kamu bisa copot gitu loh. Kalau yakinnya pakai dalil itu nggak bisa copot. Tapi kalau yakinnya katanya orang itu masih bisa copot. Yakin kamu pegang kuat-kuat. Seperti yakinnya orang Kristen, yakinnya orang Yahudi, yakinnya orang kafir. Itu yakin dengan ajaran mereka. Nanti ketika diberi dalil yang bisa diterima akalnya, apa yang diyakini luntur. Oh, berarti salah dong ini. Memang salah. Ditinggalkan, pindah ke yang lainnya.
Ini yakin yang nggak pakai dalil gitu loh. Jadi kamu diminta yakin, yang yakinnya pakai dalil biar apa? Nggak bisa copot lagi. Yakinnya itu nyantel, nggak copot lagi sampai mati. Ini yang kita harapkan. Jadi orang yang yakinnya nggak pakai dalil gimana, Beb? Imannya sah nggak? Sah kata ulama, sah kata sebagian ulama, tapi imannya rawan copot. Gitu loh. Rawan copot itu bagaimana? Kalau pas datang keraguan-raguan, datang kebimbangan, datang kegelisahan, ini membahayakan. Jadi orang yang imannya kepada Allah itu nggak pakai dalil, berarti imannya pakai pendapatnya orang lain, ya kan? Baik itu orang lain, itu orang tuanya atau gurunya, pendapat itu bukan pendapatnya sendiri. Itu sama aja begini. Kamu disuruh masuk hutan, bapak kamu ngomong, nak, ini setelah kamu melewati hutan ini, kamu akan menjumpai satu tempat yang indah. Pokoknya apa yang kamu inginkan di sana ada semuanya. Tapi kamu harus lewat hutan. Nah, untuk lewat hutan ini akan bertemu bahaya yang banyak. Dan semua itu harus kamu lewati, rintangan yang macam-macam sampai ketemu selesainya kamu keluar hutan itu. Oke Pak, siap Pak. Nih saya modalin pentungan hansip. Oke, berangkat. Kamu percaya kata orang tua. Di sana ada kebahagiaan, pegang ini kuat-kuat. Nah, ketika kamu jalan, waktu ketemu musuhnya itu tikus, mah iya, tung, ketemunya ular, tung, ketemunya. Lah begitu gajah ketemunya. Ente pentong diem aja. Nah, ente dilipet ngek, gitu. Nah, dipentong diem aja. Ini pentungan nggak kepake, kira-kira masih dipegang terus nggak? Dua. Kamu akan cari yang lain untuk bisa mengalahkan, gitu loh. Jadi kalau selagi kamu nggak ketemu musuh yang berat-berat, pentungan itu masih aman, gitu loh. Tapi begitu kamu ketemu musuh yang berat, yang terus akal kamu jadi gerak, apa iya ya? Lah ini yang membahayakan ini. Makanya jangan sampai kita itu beriman kepada Allah modalnya hanya kata orang tua. Karena iman yang modalnya begitu, itu nanti kalau kamu ketemu sama orang yang di atasnya orang tua kamu, yang pinter, yang bisa menggoyahkan pikiran kamu, nanti pendapat orang tua kamu akan kamu lepas mengikuti pendapat yang baru ini. Sekarang kan banyak. Kecilnya di musola, kecilnya ngaji alif-alifan, gedenya masih kecil tahlilan mau, maulidan mau, begitu gede anti maulid, pulang umroh, kitab, anti tahlil. Bapak salah ini. Kok bisa pulang umroh, pulang haji? Yang benar di Mekah. Di sana nggak ada tahlil, nggak ada maulid. Orang sini salah semua. Kenapa? Karena modalnya waktu dia melakukan itu taklid, ikut pendapatnya banyak orang. Ketika dia ketemu orang lain yang dianggapnya lebih hebat, berubah, ditinggalkan, walaupun dari kecil itu dipegang sama dia. Coba. Makanya kita itu nggak boleh ikut-ikutan di dalam keimanan karena akan membahayakan. Kalau urusan amal masih mending, itu aja sudah kamu keluar dari kelompok ahli sunnah kan berat. Padahal amal itu berbeda, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kamu mau tahlil boleh, nggak tahlil boleh. Kamu mau ziarah kubur boleh, nggak ziarah kubur boleh. Nggak terus
Yang ziarah kubur kafir, yang nggak ziarah kubur beriman. Oh, nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya ziarah kubur sama kafir atau nggak kafir, nggak ada hubungannya. Nah, yang dipermasalahkan apa? Yang tadinya dia seneng ziarah kubur, begitu ketemu orang yang lebih hebat dari dia, yang dianggapnya intelek, dianggapnya hafal Quran hadis, dia pindah, meninggalkan ajaran bapaknya, meninggalkan apa yang dipegang sejak kecil, mengikuti pendapatnya orang yang baru ini. Ini kalau masalah amal nggak apa-apa, boleh. Lah yang repot masalah iman. Kalau tiba-tiba kamu pindah imannya apa enggak? Berat. Kalau tiba-tiba kamu geser hatinya apa enggak? Berat. Tuhan itu enggak satu. Kalau satu gimana? Bikin alam susah. Repot. Tukang aja satu sendirian susah, bikin rumah butuh bantuan. Jadi berapa Tuhan? Tuhan itu satu tapi tiga tapi satu. Itu begitu coba. Tuhan satu tapi tiga tapi satu. Itu kalau yang nggak paham, jadi dia bisa ngerjain macam-macam. Tiga. Nah, kalau kita yang diajak ngomong orang yang akalnya paham, yang nggak taklid, mengenal dalilnya Allah, maka kalau satu tapi tiga, berarti nggak berdiri sendiri. Berarti dia saling berhubungan. Berarti dia saling membantu. Dan berarti dia lemah dong. Gitu loh, itu kalau akalnya ngerti dalil, kamu bisa mempertahankan keimanan kamu. Ketika dikatakan Tuhan itu satu tapi tiga tapi satu. Tuhan bukan oknum, Tuhan bukan nauk, bukan jenis tertentu. Kalau begitu Tuhan satu tapi tiga, maka kalau satu ini nggak bisa ngerjain apa-apa. Satu buat ngangkat ini nggak bisa, harus tiga baru bisa. Oh, berarti saling membantu. Kerjasama. Tanya lagi, lah tiga itu muncul bareng atau ada satu dulu, muncul lagi yang lainnya, muncul lagi. Bareng apa satu-satu? Oh, bareng. Lah kok tiga nggak lima? Nggak tujuh gitu. Kok senengnya yang ganjil-ganjil tiga gitu. Oh, munculnya satu-satu. Satu dulu muncul. Lah yang ini yang munculin siapa? Ini siapa yang munculin? Ini kamu dibutuhkan, dituntut untuk menjawab ini. Biar apa? Hati kamu kokoh dalam mengimani Allah, bahwa Allah itu betul-betul Tuhan dan tidak ada Tuhan lain selain Allah. Ya? Jadi butuhnya kenal Allah di sini, makanya kamu disuruh syahadat la ilaha illallah. Coba, la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya tanya, Allah Tuhan apa bukan? Allah Tuhan. Tadi kamu ngomong tidak ada Tuhan. Sekarang ngomong enggak ada Tuhan apa? Selain Allah. Yang kamu tidak adakan itu siapa? Tuhan yang mana? Ada nggak Tuhan lain? Nggak ada. Kok kamu nggak adakan? Tuhan lain nggak ada. Yang ada Allah. Lah Tuhan lain itu ada nggak barangnya? Ada nggak? Nggak ada. Lah terus yang ditiadakan siapa? Tidak ada mobil. Mobilnya ada nggak? Jadi tidak ada motor. Motornya ada nggak?
Nggak ada. Tidak ada rumah. Rumahnya ada nggak? Kamu nggak paham. Kalau fulus paham, nggak ada fulus. Berarti fulusnya ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada Tuhan, Tuhannya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali Kecuali Allah ada Tuhan. Jadi yang kamu katakan tidak ada itu Tuhan yang mana? Yang selain ada nggak? Ada nggak yang selain Allah? Lah kok ditiadakan? Nah ngapain barang nggak ada kok tidak adakan? Kan barangnya sudah nggak ada. Lah ngapain ditiadakan lagi? Barang sudah nggak ada. Lah yang dikhawatirkan kamu menganggap ada Tuhan, itu Tuhan, tapi bukan itu Tuhan saya Allah, itu mah Tuhannya orang Kristen, itu Tuhannya orang Buddha, Tuhan saya Allah. Jadi Tuhan ada berapa? banyak. Wah ini berat lagi nih, hati-hati ini. Tuhan itu banyak, tapi yang saya sembah cuman Allah, yang lain bukan Tuhan saya. Jadi nggak beres berarti ngertiinnya. Terus ngertiinnya harus bagaimana? Harus ngertiinnya tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Jadi yang kita tiadakan itu kemungkinan adanya Tuhan lain. Bukan nyatanya Tuhan lain, bukan, nggak ada. Nyatanya Tuhan selain Allah nggak ada. Jadi yang mau kita tiadakan apa itu? Kemungkinan adanya. Jadi maksudnya mengerti ini bagaimana? La ilaha illallah itu diartikan tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Sehingga waktu kamu mengucapkan la ilaha illallah, ketika la ilah itu yang diingat sudah Allah. Bukan ingat Allahnya waktu ilallah, bukan waktu la ilah Tuhan gak ada. Ilallah Tuhan ada. Wah ini kacau yang begini. Jadi waktu ngomong la ilaha itu sudah ingat Allah, karena sudah meyakini tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Ini makna yang harus kamu punyai waktu ngucapin dua kalimat syahadat. Jadi kalau nggak pakai ilmu, kamu nggak akan ngerti kalau Tuhan lain itu nggak mungkin ada. Kalau kamu pakainya kata bapak kamu, ikut kata guru kamu, nanti ketemu orang lain, ada Tuhan lain, bingung kamu. Apa iya? Kata bapak saya nggak ada. Itu ada Tuhan lain. Nah, mulai bingung. Ini yang bener yang mana ini? Bapak apa siapa ini? Kayak gini, kamu dikasih berita, ada orang datang ngasih berita, depan gor wali kota kebakaran. Percaya nggak kamu? Di depan gor wali kota itu kebakaran. Percaya nggak kamu? Umpamanya yang ngasih tahu itu guru kamu, yang ngasih tahu itu orang tua kamu. Lah orang tua kamu dari mana? Ketemu orang lain, dikasih tahu juga gitu loh. Ada kebakaran di gor, pulang ngasih tahu kamu, nak ada kebakaran jangan keluar, hati-hati. Oh iya pak, iya pak. Lah kamu ada orang lewat, iseng kamu tanya, pak di depan betul ada kebakaran? Enggak ada. Bapak gimana sih? Nah, bingung itu mulai kan. Yang betul siapa ini, bapak kamu atau orang yang lewat ini? Yang lewat ya belum tentu bener, nggak tahu. Bapak kamu yang belum tentu bener, wong dia katanya lagi yang lain. Jadi iman nggak boleh begitu loh. Iman harus kamu membenarkan, maka membenarkan harus pakainya ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak bisa. Contohnya membenarkan begini. Kamu bangun tidur,
Kamu nggak dengar hujan, nggak dengar suara petir, nggak dengar suara rintikan hujan, bangun tidur, kamu keluar semuanya basah. Genteng basah, rumah basah, pohon basah, semua jalan-jalan basah. Kamu perlu nanya nggak tadi hujan ya? Perlu nanya nggak? Hei, hei, kamu perlu nanya nggak? Hah? Ya. Kamu saya tanya, kamu kalau bangun tidur lihat hujan, biasanya kamu nanya nggak? Nanya? Sama siapa? Sama orang nanya. Tadi hujan gitu ya? Kenapa sebabnya nanya? Karena nggak lihat, gitu kan? Hah? Kalau yang ditanya saya, tadi hujan ya Pak? Saya pegang jidatnya. Kamu anget ya? Wong sudah tahu basah begini kok nanya. Emang dia kencing segini? Udah rata. Hah? Perlu nanya enggak? Lah itu namanya bukti, gitu loh. Itu nyata. Kamu enggak lihat hujannya, tapi kamu yakin tadi pasti hujan. Kamu enggak perlu nanya. Kalaupun ada orang yang nggak tahu, kamu tahu tadi hujan. Kamu lihat enggak? Kok tahu? Itu buktinya. Itu nyata namanya. Walaupun kamu nggak ngelihat sendiri, tapi itu bukti, gitu loh. Apa itu? Basah. Basah dan air ini nggak bisa dipisahkan. Maka itu bukti yang nyata namanya. Atau kamu lihat ada rumah hangus, gosong dari atas, gosong semua, kerangka tinggal kerangka. Perlu nanya, tadi kebakaran ya? Hah? Yang ditanya yang punya, Pak. Pak, kebakaran ya Pak? Betul deh, yang selamat cuma samurai doang. Yang selamat saya bisa nyelamatin. Kenapa nggak perlu nanya? Jelas. Lah, gitu loh. Itu namanya iman, gitu loh. Kamu namanya nyata menyaksikan kalau ini betul-betul kebakaran. Walaupun kamu nggak lihat apinya, kamu nggak melihat Allah bikin langit, kamu nggak lihat Allah bikin bumi, kamu nggak lihat Allah bikin apa saja, tapi kamu yakin ini pasti ada yang bikin. Nah, kamu nggak ngelihat padahal itu bersaksi namanya. Yang bikin siapa? Yang bikin pasti Allah. Lah ini yang berat. Kalau cuman berhenti menyaksikan ini dibikin, mungkin semua menyaksikan. Kamu tanya orang Amerika, kamu tanya orang Cina, kamu tanya orang Afrika, langit bumi itu dibikin nggak? Dibikin. Walaupun mereka sama, nggak pernah lihat bikinnya. Tapi mereka bisa mengakui semua, ini pasti dibikin. Itu namanya akalnya berjalan. Nggak usah pakai katanya, nggak usah. Gitu loh. Masa mau kenal Tuhan pakai katanya? Ente ini aneh. Kalau ada orang nanya, Tuhan itu ada nggak? Itu sama saja ngomong, saya ini Tuhan apa makhluk? Hah? Ada orang begitu nanya kira-kira Tuhan itu ada apa enggak gitu loh. Itu kalau ada yang nanya begitu, itu sama aja dia nanya, saya ini makhluk apa Tuhan? Nah kalau dia itu bukan Tuhan, berarti dia makhluk. Kalau dia makhluk, lah masa nanya saya makhluk atau bukan, kan aneh. Ada makhluk bingung dirinya makhluk. Ini mestinya rumahnya digrogol yang begini nih.
bawa ke grogol, di kerangkeng. Kalau keluar pegang Quran hadis bahaya orang begini nih. Ya, jadi yang namanya dalil itu apa? Dalil yang nyata itu dalil yang sampai pada menunjukkan kita pada kebenaran yang tingkat kebenarannya itu 100%. Nah, itu baru namanya dalil. Itu yang diminta di sini. Kamu harus kenal Allah dengan yakin. Yakin itu dalil yang 100%, yang nggak mungkin salah. Nggak mungkin ada dalil lain selain itu, nggak ada. Ini dalil yang sampai 100%. Ada nggak dalil yang nggak sampai 100%? Ada. Namanya dhon. Namanya menyangka. Contohnya menyangka begini. Kamu mau ke rumah saya. Sampai depan rumah saya, kamu bingung, Habib ada apa enggak? Itu masih 50-50. Bisa ada, bisa enggak ada. Terus kamu lihat, oh itu ada sendalnya Habib. Pasti ada Habibnya. Kamu yakin memastikan saya ada hanya melihat sendal. Itu kira-kira sendal itu bukti yang 100% benar apa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Sandal itu terpisah dari Habib. Nah, karena sandal itu bukan sesuatu yang selalu bersama saya. Kalau tadi air dengan basah itu enggak bisa dipisahkan. Api dengan hangus nggak bisa dipisahkan, maka bisa dijadikan dalil yang sampai 100%. Tapi kalau saya dengan sendal itu bisa pisah. Oh ada mobilnya, mobil dengan saya bisa pisah. Oh ada motornya, motor dengan saya bisa. Bisa saja sayanya keluar dijemput orang lain. Bisa saja saya keluar pakai sepatu, sendalnya ditinggal. Mau ketemu Pak Wali Kota kan rapian dikit gitu, maksudnya pakai sepatu. Ya, berarti dalil yang demikian sendal itu namanya dalil yang disebut menduga, dugaan kuat, gitu loh. Dugaan kuat itu yang tadinya 50-50 antara ada atau enggak, dugaannya bisa ada, bisa enggak, menguat menjadi ada hanya karena melihat sendal. Nah, kalau ditanya, kalau sendalnya enggak ada gimana? Pas sampai depan rumah saya 50-50 ada atau enggak, dilihat sendalnya enggak ada gimana? Turun, oh enggak ada pasti. Disimpulkan gara-gara enggak melihat sendal. Turun kesimpulannya menjadi enggak ada. Gara-gara lihat sendal naik. Ini naik yang enggak bener, di tengah-tengah yang enggak bener, turun apalagi gitu loh. Lah, kenal Allah jangan begitu. Tanya, Tuhan ada enggak? Ada. Buktinya apa? Langit bumi ada. Kalau nggak ada langit bumi gimana? Ya nggak ada Tuhannya. Apa namanya itu? Dzon. Berarti kamu nggak punya dalil. Ini belum jadi dalil yang kuat berarti. Masih jadi sendal tadi. Kalau sendalnya ada, Habibnya ada. Kalau sendalnya nggak ada, Habibnya nggak ada, kan berat. Oh Allah itu ada, buktinya langit bumi. Kalau langit bumi nggak ada, ya Tuhan juga nggak ada. Loh kok bisa hubungannya begitu, bagaimana? Ini loh. Nah terus kalau memang langit bumi nggak ada, Tuhan nggak ada, yang bikin langit bumi ini siapa? Ya Tuhan itu kan pencipta.
pencipta. Kalau yang diciptakan nggak ada, Gimana mencipta? penciptanya nggak ada. Bingung dia, masa nggak ada pencipta? Pabrik sama yang dibikin. Kalau yang dibikin nggak ada, pabriknya nggak ada. Anak sama bapak. Kalau anaknya nggak ada, bapaknya nggak ada. Ini yang begini nggak bisa jadi dalil. Kamu nggak boleh mendalili Tuhan dengan dalil yang seperti itu. Itu bukan dalil yang yakin, gitu loh. Yang diminta di sini dalil yang yakin. Yang bagaimana yakin? Yang kekuatannya sampai 100% pada kebenaran, itu yakinnya. Bagaimana sih? Yang pakai dalil namanya dalil lazim. Dalil yang nggak pernah terpisah dari dirinya sesuatu. Dengan dalil itu kamu bisa membuktikan dengan 100%. Berarti membuktikan Allah itu Tuhan. Membuktikan langit bumi ini diciptakan. Kalau langit buminya nggak ada gimana? Ya pencipta tetap ada. Pencipta itu harus selalu ada, namanya pencipta. Nggak mungkin pencipta itu hilang, nggak mungkin. Kalau ciptaannya boleh ada, boleh nggak ada. Tapi kalau penciptanya nggak boleh nggak ada, harus selalu ada. Itu namanya pencipta. Jadi kalau langit bumi ini nggak ada, Tuhan ada nggak? Ada. Itu namanya kamu punya bukti yang kuat bahwa Tuhan itu Dia pencipta, yang keadaannya bukan seperti keadaan yang diciptakan, yang pernah ada, pernah juga dulunya nggak ada terus jadi ada. Ini nggak boleh, harus pakai dalil yang menunjukkan bahwa Dia betul-betul pasti ada. Lah terus yang kita minta untuk dibuktikan apa? Yang mau kita minta untuk membuktikan itu mengenali adanya Tuhan dengan sifat-sifatnya. Kenal Allah itu 3. Kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal perbuatannya. Kan? Kenal zatnya bagaimana? Mengenali zatnya ya harus pakai dalil, kenal sifatnya pakai dalil, kenal perbuatannya pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil jadinya katanya. Kalau katanya berarti iman kamu yakinnya belum 100%. Kalau iman yang yakinnya belum 100%, maka bisa saja copot. Dan iman yang seperti itu diperselisihkan sama ulama. Sebagian ngomong sah, sebagian ngomong nggak sah. Dikenal Allah itu harus pakai dalil. Yang mau kita kenali apa? Yang mau kita kenali itu Tuhan. Nanti kita akan satu-satu kita akan bicarakan. Akan kita kenali zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Akan kita kenali satu persatu hingga kamu betul-betul kenal kepada Tuhan. Kamu kenal sama orang itu juga pakai 3 ini. Kamu kenal sama Bibmu enggak? Oh kenal. Orang kan? Iya orang. Kan zatnya. Bisa aja zatnya malaikat. Berarti bentuknya cahaya. Bisa aja jin. Zatnya kenal dulu nih. Zatnya apa sih? Oh daging, tulang. Oh ya, saya tahu itu kenal. Terus sifatnya kenal, tinggi, putih, ganteng, humoris. Ini kenal nih. Terus kenal pekerjaannya. Apa kerjaannya? Ini yang sulit.
Lah kalau umpama bertanya, kamu kenal bibmu enggak? Tahu saya. Yang kerja di sini ya. Tahunya cuma kerjanya. Enggak kenal orangnya, enggak kenal sifatnya. Berarti kamu belum kenal. Atau tahu cuman orangnya. Oh, saya tahu orangnya, tapi saya nggak tahu kerja di mana dia. Oh, berarti kamu kenalnya orangnya. Nah, kenal Allah nggak boleh salah satunya, nggak boleh, harus tiga-tiganya nih. Kenal zatnya, ya kenal sifatnya, ya kenal perbuatannya. Dan nanti kita akan dituntun satu persatu. Apa itu yang bisa kita kenali dari zatnya Allah? Apa itu yang mau kita kenali sifatnya Allah, perbuatannya Allah, bagaimana mau kita kenali? Nah, sekarang kita mau bicara dulu, Tuhan itu apa? Untuk kenal Tuhan, kamu harus tahu dulu Tuhan itu apa. Kalau kamu nggak tahu Tuhan itu apa, kamu nggak bisa kenal Tuhan. Bagaimana kamu mau tahu Tuhan tapi nggak kenal Tuhan itu apa? Apa Tuhan? Apa Tuhan? Suatu. Apa Tuhan itu? Kata sebagian kata agama, Tuhan itu zat yang berhak disembah. Kalau kamu katakan Tuhan itu yang menciptakan alam, nanti ditanya, kalau enggak bikin alam, Tuhan bukan. Tukang itu apa? Oh, tukang itu yang bikin rumah. Kalau enggak bikin rumah, tukang apa bukan? Bukan. Nah, berat kan? Berarti dia pensiun jadi Tuhan dong. Berarti Allah itu sebelum bikin alam belum jadi Tuhan. Setelah bikin alam baru jadi Tuhan. Kan berat kalau imannya begitu. Berarti dia jadi Tuhan baru setelah saya dibikin, baru dia jadi Tuhan. Ini nggak boleh begitu imannya. Kamu harus tahu Tuhan itu apa. Oh, kata sebagian mengatakan Tuhan itu yang berhak disembah. Makanya semua orang yang menyembah, yang menuhankan si anu, dianggap Tuhan, dianggap Tuhan, maka mereka menyembah. Karena kalau itu dianggap Tuhan, maka akan disembah. Oh, ini Tuhan, sembah. Ini Tuhan sembah, ini Tuhan sembah. Nah, sekarang pertanyaan lagi, kalau memang Tuhan yang berhak disembah, lah yang berhak disembah yang gimana? Masih belum selesai kan? Betul, kalau dia Tuhan berhak disembah. Lah, kamu taunya dia Tuhan gimana? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, kamu sekarang disuruh membuktikan Allah itu betul-betul Tuhan. Dan nanti kamu dengan tuntunan ini, kamu akan menemukan, oh, ternyata Allah betul-betul Tuhan. Selainnya Allah itu bukan Tuhan. Kamu akan dituntun dengan satu persatu pembuktian hingga hati kamu nanti akan mandiri. Kamu nggak diajak untuk taklid, enggak. Kamu nggak diajak untuk percaya ya Tuhan Allah ya, enggak. Kamu akan diajak oleh para ulama, oleh para musanniful kitab, kita akan diajak kepada mengenali Tuhan yang sebenarnya, bahwa Allah itu betul-betul Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu yang tidak butuh pada segala sesuatu. Dan segala sesuatu membutuhkan dia. Itu takrif, definisi Tuhan yang harus kamu pahami. Kalau ada orang ngomong, oh Tuhan itu nggak terdefinisikan, Beb. Abstrak. Tapi saya yakin nih, Beb. Ini
Memang ada beberapa ilmu yang kita itu bisa tahu tapi nggak bisa kita gantikan dengan kata-kata. Ada kayak kamu nemu manis, coba ceritakan manis, enak pokoknya Beb lah, susah ngomongnya. Gimana sih manis itu apa sih Beb? Suruh nerangin kan susah manis itu. Atau kamu suruh nerangin enaknya nyium, perempuan kamu cium, enak. Coba ceritakan gimana rasanya ya. Pokoknya berdebar-debar dah gitu. Nggak bisa. Nah ini ketika kamu ditanya Tuhan, terus kamu jawab, susah Beb, Tuhan didefinisikan tapi saya paham. Nah ini nggak benar. Allah berfirman dalam Quran, kata Allah, idza sa'alaka ibadi anni, wahai Nabi Muhammad, kalau ada yang nanya tentang aku, berarti kan boleh nanya tentang Allah. Bukan abstrak Allah itu, bukan gak jelas Allah itu. Fa inni qarib, katakan aku itu dekat dengan mereka. Ini Allah yang berfirman, berarti kita itu disuruh tahu tentang Allah. Tuhan dari apa? Zat yang segala sesuatu, yang tidak butuh segala dan segala sesuatu butuh sama dia. Itulah definisi Tuhan yang harus kamu simpan di hati kamu. Ini imannya awam kayak kita harus pakai definisi ini. Ketika zikir nanti la ilaha illallah. Ilahnya kamu ngerti, dia ilah itu namanya Allah. Nanti setelah kamu ngomongnya Allah, naik lagi dari sini ada zikir lagi orang-orang yang di atas, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia siapa? Ya tadi yang nggak butuh segala sesuatu dan segalanya butuh sama. Kalau nggak terdefinisikan, ya susah. Masa Tuhan nggak terdefinisikan? Yang apa yang mau kamu ketahui? Yang mau kamu imani apa? Nanti berarti yang mau imani Tuhan benar semua dong. Karena nggak terdefinisikan, hingga iman itu nggak terdeteksi, nggak ada kualifikasinya. Oh ini iman yang benar, ini iman yang salah, kan susah. Nanti naik lagi la ilaha illa anta. Naik lagi nih. Anta siapa? Ya dia juga yang nggak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia. Dengan pengertian ini, kamu bisa menolak semua yang dianggap Tuhan oleh semua orang kafir. Coba contohkan satu Tuhan yang mereka akui sebagai Tuhan. Siapa contohnya? Yang dianggap Tuhan siapa? Lata, Uzza. Ini dianggap Tuhan sama orang Arab. Kalau pakai pengertian Tuhan yang tadi kita takrif, kita definisikan, yang nggak butuh segala sesuatu dan segalanya butuh kepada dia. Lata, Uzza masih butuh nggak? Butuh apa? Butuh dipahat. Butuh dipahat, butuh dibikin. Masa masih punya butuh kita anggap Tuhan? Yang bikin Lata, Uzza siapa? Orang Arab. Ya orang Arab aja sekali disembah, ngapain Lata Uzzanya? Dia yang bikin, masa yang dibikin malah disembah. Dia yang bikin nyembah yang dibikin. Ini pikirannya bagaimana coba? Jadi Tuhannya masih butuh sesuatu, butuh dibikin, butuh dikasih baju, butuh dirawat, butuh ditaruh dalam Ka'bah. Terus siapa lagi coba? Yang dianggap Tuhan. Oh Tuhan itu ada di dalam surga. Kira-kira Tuhan bukan di surga? Kenapa bukan? Kalau ada di surga masih butuh apa dia? Butuh tempat. Tuhan yang nggak butuh segala
Kalau dia di surga berarti berarti dia bukan Tuhan. Gitu loh. Dengan pengertian ini kamu akan menemukan Tuhan yang sebenarnya. Karena semua kriteria yang mereka anggap Tuhan itu enggak memenuhi kriteria ini. Tidak masuk dalam definisi ini. Semua keluar dari definisi yang dituntunkan sama ulama ini. Bahwa yang disembah itu harus yang enggak butuh segalanya dan segalanya butuh kepada dia. Ada lagi yang nyembah matahari. Matahari Tuhan bukan? Apa buktinya? Dia masih butuh apa? Butuh dimunculkan, butuh disinarkan, butuh dibentuk, butuh diterbitkan, butuh ditenggelamkan. Berarti dia bukan Tuhan. Masih punya kebutuhan sama yang lain dia. Bulan-bulan Tuhan masih punya kebutuhan. Matahari Tuhan masih punya kebutuhan. Oh, Tuhan itu yang duduk di atas kursi di langit. Tuhan bukan kira-kira? Bukan. Kenapa bukan? Butuh sama mebel. Nah, butuh sama tukang mebel. Kan berat ini. Tukang mebelnya jadi presiden. Udah nggak bikin kursi. Kursinya dipakai sendiri. Jadi nggak mungkin jadi Tuhan. Kenapa? Masih butuh dengan sesuatu. Jadi ketika kamu mengerti definisi ini, barulah nanti kita akan dalilkan satu persatu apa yang menunjukkan dia itu tidak butuh segala sesuatu. Oh, karena dia wajib ada, dia wajib kidam, dia wajib bako, dia wajib mukhalafah, dia wajib qiyamuhu binafsi. Maka ini menunjukkan dia nggak butuh segala sesuatu. Lah kenapa kok segalanya butuh kepada dia? Oh, karena dia itu kuasa. Karena dia itu berkehendak, karena dia itu berilmu, karena dia itu hidup, dan karena dia itu esa. Gak ada lainnya. Maka dengan sifat ini jadi bukti kalau dia itu dibutuhkan oleh segalanya dan dia tidak butuh segala yang lain. Maka definisi inilah yang ketika kamu ketahui, kamu akan tahu Allah itu betul-betul Tuhan. Kenapa? Karena yang punya semua kriteria ini hanya Allah. Dari mana taunya kita? Yang punya kriteria ini dari Allah, yang ngasih tahu utusannya. Kalau kamu cuma tahu Tuhan, itu akal yang berjalan. Tuhan harus begini, harus begini. Lah, yang begini ini namanya Allah. Dari mana taunya? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak akan tahu namanya Allah kalau Allah nggak mengutus utusannya kepada kita. Kita hanya tahu Dia. Yang bikin alam siapa? Dia. Yang bikin matahari siapa? Dia. Yang bikin bulan siapa? Dia. Dia siapa? Dia yang tidak butuh segalanya dan segalanya butuh pada dia, maka itulah Tuhan. Ini definisi yang harus kamu tahu. Kalau kamu nggak tahu ini, berarti kamu kenalnya Allah sebagai Tuhan, itu katanya orang tua. Jadi kalau kenal namanya, memang harus katanya. Karena nama itu nggak bisa dipikir. Kamu kenalan sama orang, bro, nama kamu siapa bro? Diem aja orangnya. Terus kamu pikir, kira-kira namanya Ali kali ini. Bisa nggak begitu? Oh, atau namanya Sugeng. Hah? Atau namanya, bisa dipikir? Harus orangnya ngomong. Oh, nama saya Anu. Oh, gitu.
Nah, Allah juga begitu. Tapi kalau kriteria ketuhanan bisa dipikir. Karena kriteria ketuhanan sesuatu yang tidak mungkin keadaannya sama dengan makhluk. Maka dengan keadaan ini kita bisa kenali Allah. Dalam bahasa sekolah ilmiah, bahasa intelek, kita pakai sistem namanya sistem Nagasi. Nagasi itu mengenal dari arah kebalikannya atau salbiyah kalau bahasa kita, gitu loh. Zatnya bagaimana? Harus kenal zatnya, enggak bisa. Jadi pakainya dengan salbiyah, zatnya atau wujudnya yang tidak menempat. Kalau yang wujudnya menempat pasti butuh maka dia bukan Tuhan. Yang wujudnya kidam. Kenapa? Kalau dia enggak kidam berarti baru. Kalau baru masih butuh sesuatu, dia bukan Tuhan. Yang wujudnya bakok. Kalau dia bakok, dia enggak berakhir, maka dia enggak butuh sesuatu. Kalau dia masih bisa berakhir, berarti dia masih butuh sesuatu. Ini pakainya tidak. Wujudnya tidak menempat, wujudnya tidak berawal, wujudnya tidak berakhir, wujudnya tidak sama dengan makhluk, wujudnya berdiri sendiri tidak butuh pada yang lain, wujudnya esa, tidak ada lainnya lagi selain dia yang disebut sebagai Tuhan. Maka dengan kalimat menafikan ini kita akan menemukan kesimpulan, ini loh Tuhan yang nggak butuh segala sesuatu, gitu loh. Nggak butuh tempat, nggak butuh diciptakan, tidak butuh teman, tidak butuh penolong, tidak butuh penyempurna. Maka nanti akan kita jelaskan satu persatu apa saja yang tidak dibutuhkan oleh Tuhan, hingga kamu tahu, ini loh yang namanya Tuhan. Bukan cuma katanya ini Tuhan, bukan, tapi kamu betul-betul bisa menemukan, bisa menyaksikan Allah itu betul-betul Tuhan. Terus dia tidak butuh pada segalanya. Kenapa? Kudrat. Yang bagaimana kudratnya Allah? Sama pakainya salbiyah juga. Kudratnya yang nggak pakai alat, kehendaknya yang nggak pakai angan-angan, ilmunya yang nggak pakai mikir-mikir, hidupnya yang nggak pakai nyawa, melihatnya yang nggak pakai mata, mendengarnya nggak pakai telinga, bicaranya nggak pakai mulut. Ini tidak semua, karena kamu nggak mungkin menembus langsung Allah itu begini, nggak bisa. Hingga ketika kita mau yakin adanya Allah, kita pakainya salbiyahnya, atau kita nafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, hingga ketemu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kalau begitu dia nggak butuh segala sesuatu, dan segalanya butuh pada dia. Pegang kuat-kuat ini. Ini Tuhan yang saya sembah. Lah namanya siapa? Nggak tahu saya namanya. Tapi Tuhan pasti yang begini. Kalau nggak begini bagaimana? Kalau nggak begini mesti makhluk. Adanya cuma dua. Kalau bukan Tuhan, makhluk. Jadi kamu dengan definisi ini bisa menemukan ini loh Tuhan yang sebenarnya. Kalau nggak begini, makhluk. Namanya siapa? Saya nggak tahu. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabi sejak Nabi Adam alaihissalam itu mengenalkan la ilaha illallah. Makanya Nabi sejak Nabi Adam itu bersambung ke Nabi Muhammad. Jangan dianggap Nabi ini pisah-pisah. Itu Nabi lain lagi, Nabi lain lagi. Masa ada Tuhannya satu, mengirim utusan, misinya beda-beda ada. Lu misinya ke sono ya, ajak orang ke neraka. Lu misinya ke sono, ajak orang ke surga. Lu misinya ke sono. Mana ada begitu? Tuhannya satu. Ngutus utusan untuk kita, makhluknya satu. Maka utusannya satu misi semuanya. Nggak ada khilaf, nggak ada. Nabi Musa itu satu misi dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa satu misi dengan semua nabi-nabi, satu misi. Apa? La ilaha
illallah, mengenalkan Tuhan itu namanya Allah. Ini loh perintahnya. Dan perintahnya pun bersambung. Kitab suci yang 4 itu pakai jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Waktu baca jilid 1, hatam tutup, pindah ke jilid 2, nyambung. Oh iya, ini terusannya yang kemarin ini. Bukan lain lagi, ini kitab lain. Ada kitab kok nggak nyambung, bagaimana sih? Nabi yang satu nyambung ke Nabi sebelumnya, begitu. Nggak ada Nabi kok nggak nyambung. Kamu kenal Nabi itu? Tahu, saya nggak tahu. Nabi dari mana? Mana ada. Ya, jadi kalau urusan namanya itu kita dapat dari Nabi. Kalau urusan definisi Tuhan, akal kamu harus nemu. Dari mana? Dari menafikan keadaan-keadaannya makhluk. Hingga kamu menemukan, oh Tuhan itu ya harus yang wajib ada, wajib tidak berawal, wajib tidak berakhir, sampai terkumpullah sifat 20. Maka sifat 20 ini dalil nyata. Yang namanya Tuhan yang bagaimana? Tuhan itu pasti yang punya sifat 20. Ini makanya kita disuruh ngaji sifat 20 agar kamu kenal kepada sifat-sifatnya Allah. Jadi dalil yang nyata, apa sih yang menjadi dalil Allah itu Tuhan? Dalilnya adalah sifat 20, bukan wujudnya alam. Kalau wujudnya alam ini hanya untuk mengatakan dia ada. Dia ada dibuktikan pakai ciptaannya. Kalau dia Tuhan ditunjukkan pakai apa? Sifat-sifat ketuhanannya. Ada telepong. Kamu tahu telepong? Tai sapi. Ada, bahasa Indonesianya apa sih? Letong. Letong. Tai sapi. Ketika kamu lihat tai sapi, maka pikiran orang normal akan mengatakan di sekitar sini pasti ada sapi. Buktinya mana? Nih kotorannya. Kalau ada kotoran sapi, mesti di sekitar sini ada sapi. Dicari terus, coba cari sapi mana? Ketemu kambing, sapi, onta. Yang sapi yang mana ini? Ini pasti kotoran sapi. Lah yang sapi yang mana? Yang ini? Apa yang itu? Apa yang mana? Yang menunjukkan dia pasti sapi apa? Sifat-sifat sapi, bukan kotorannya lagi. Kalau kotorannya hanya menunjukkan dia ada. Sapi itu ada. Lah taunya dia sapi gimana? Dari sifat-sifatnya. Ini loh, sapi itu yang sifatnya begini, begini, begini. Maka kita tahu dia sapi dari sifat-sifatnya. Jangan, oh sapi itu yang ada belalainya. Oh itu bukan sapi mas. Itu sapi model baru itu. Pakai belalai segala. Ya. Jadi kita nggak akan kenal yang namanya sapi kalau nggak kenal sifat-sifatnya. Jadi dalil yang nyata, dalil yang 100% benar adalah menggunakan sifat-sifatnya. Apa buktinya Allah Tuhan? Karena Allah punya sifat-sifat ketuhanan. Apa buktinya Nabi Muhammad itu utusan Allah? Oh, karena Nabi Muhammad punya sifat-sifat seorang utusan. Hingga saya mengimani Nabi Muhammad utusan Allah. Saya mengimani Allah itu Tuhan dengan dalil sifat-sifat yang ada pada diri mereka. Ini namanya dalil yang 100% menuju kepada kebenaran. Kalau nggak pakai cara ini, kamu nggak akan menemukan Tuhan
sampai pada 100% kebenarannya. Mesti antara 3, kira-kira, prasangka, atau dugaan, atau yang terakhir ikut-ikutan. 4 ini tidak boleh ada pada kamu. Iman kepada Allah dengan 4 ini kata sebagian ulama kafir, artinya imannya nggak diakui di akhirat. Kata yang lainnya lagi, oh cukup 3 ini, yang 1 enggak. Jadi iman Allah pakai kira-kira, pakai prasangka, pakai dugaan, ini yang resmi kafir. Kalau yang ikut-ikutan bagaimana? Masih ada yang mengatakan iman, asal keyakinannya nggak copot sampai mati. Nah, menjaga keyakinan nggak copot sampai mati bagi yang ikut-ikutan ini berat. Kenapa? Karena akan banyak rintangan yang dihadapi, hingga kita butuh sesuatu pegangan yang menguatkan hati kita agar iman itu nggak lepas dari diri kita. Makanya butuhnya bukan berita orang lain, tapi butuhnya dalil. Maka disuruh iman dengan yakin, artinya iman pakai dalil. Dan dalilnya harus yang sampai 100% menuju pada kebenaran. Itu namanya dalil akli. Pakai dalil lazim, yaitu kenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Pakai apa kenalnya nanti? Pakai hukum. Apa itu hukum? Kita bicara yang akan datang. Kamu nggak kenal hukum, kamu nggak akan bisa memutuskan sesuatu. Yang bisa memutuskan ini begini, ini begini, ini begini adalah hukum. Kamu harus tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu nggak bisa memutuskan sesuatu. Kita akan sambung perjumpaan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan kita semua, Allah kumpulkan kita di tempat-tempat majelis ilmu, Allah buka hati kita, Allah luaskan hati kita, Allah terangkan hati kita, Allah jadikan hati kita hati yang ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah, yakin kepada Allah, menemukan dalil-dalilnya Allah, hingga hati kita nggak goncang lagi, tidak goyah lagi, kokoh sampai hari kematian kita, mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah selamat di dunia sampai di akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini saja, kita sambung perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrafna 'ala al-asrafna fatub 'alaina tauba tarzili kulli hauba wa sallana awradi wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in. Fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi
adada tarsi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.